Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi ya bersama saya dan juga psikologi menjawab. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Mbak Anindita atau lengkapnya Anindita Stianingrum, SPC MKes ya. Nah ini rekan saya, beliau ini punya concern terkait dengan anak jalanan, permasalahannya dan segala hal yang berkaitan dengan anak jalanan ya. Nah, nanti kita akan simak bahasanya ada persoalan-persoalan apa saja seperti itu ya. Nah, terlebih dahulu kita sapa Mbak Anindita atau biasa saya manggilnya Mbak Tita gitu ya. Gimana kabarnya Mbak Tita? Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Pimen. Nah, ini panggilnya Mas Pimen aja gitu ya. Oke, boleh. Alhamdulillah kabar baik menarik luar biasa insya Allah. Nah, lama nggak jumpa ya kita ya. Oh iya, padahal deket loh harusnya tuh Pekalongan aja. Oke. Oke, nah buat teman-teman kemarin kita ngobrol-ngobrol ya sampai akhirnya ketemu klik seperti itu. Ini juga dalam rangka Hari Anak Nasional dan kebetulan tim juga di Pekalongan ya, Himsi Pandora itu punya concern terkait sama dunia anak-anak. Dan kebetulan juga nih Mbak Dita kemarin saya ikuti ya postingan-postingan itu juga berkaitan seperti itu ya sampai kemudian komunikasi via WA dan ketemulah karena orangnya sibuk Oh, kalau hari oh loh, biasa nggak Masya bisa Allah. ditemui. Nggak bisa ditemu, serem banget nggak bisa ditemuin. Ya, akhirnya ketemu walaupun lewat daring ya Mas ya. Seperti itu, nggak Alhamdulillah. apa-apa. Ya sekarang lah ini justru daring ini jadi apa namanya lebih optimal menurut saya karena banyak Hmm, dijangkau ya dan luas sip, sip, gitu. sip. Mm-mm. Nah, Mbak Dita kalau selama ini apa yang membuat Mbak Dita sendiri tertarik gitu ya di Mm-mm. concern ya dunia anak jalanan? Ini bisa cerita ya latar belakangnya atau dulu mungkin juga sudah dari pas kuliahnya. Ya. Iya benar ya Mas ya. Jadi kenapa saya tuh concern dengan dunia anak jalanan seperti Hmm. itu? Karena sebenarnya sih saya termasuk ibu yang cinta anak-anak gitu ya Mas ya. Oke, Cuma ya, saya ya. tuh kadang-kadang tuh kepikiran gitu ya. eh, Anak-anak kita di rumah mungkin ada ketemu sama kita, orang tuanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang gampang, mungkin Hmm, seperti hmm, itu. hmm. Terus juga makanan mungkin terjangkau, mau minta Hmm, apa kayak gitu ya. Sebenarnya itu berawal dari rasa keibuan gitu ya, karena hmm, emak-emak hmm. banget gitu. Terus ya awalnya sih sering karena sering ngajak anak-anak kalau misalnya kita keluar ke panti kayak gitu-gitu Hmm, sih. hmm. Berawal dari itu. Lalu juga ternyata kok pas kita tahu sedikit banyak lah kehidupan mereka seperti apa. Hmm. Tadinya sih seperti itu awalnya. Lalu ternyata setelah itu saya tuh kecemplung lagi kenapa harus ketemu jodohnya gitu ya sama anak-anak jalanan itu karena waktu itu gini Mas, pernah bikin ada penelitian bareng waktu itu sama Kemenkes Oke. juga waktu Hmm, ambil studi gitu kan. Nah, eh, saya tuh kurang lebih setahun kali ya, setahun hmm, dalam tanda kutip benar-benar nyemplung di jalanan gitu, hmm. karena harus ngambil data dan lain-lain Iya, lah iya. gitu kan. Terus akhirnya sampai akhirnya saya berpikir kita tuh yang dalam hal ini mungkin punya sumber daya yang lebih mudah Hmm, mengaksesnya, harusnya kita ngerangkul mereka nih kayak gitu. hmm. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kayak gitu Iya, kan. Nah, itu. termasuk yang waktu itu memang saya lebih concernnya ke kesehatan reproduksi mereka, Akan Mas. produksi. Kesehatan reproduksi mereka karena itu sangat-sangat beresiko mereka itu. Nah, selain itu kan juga data yang pernah dirilis sama Kementerian Sosial ya kayak Hmm, di tahun hmm. 2020 itu jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Indonesia itu kan juga cukup besar, ada sekitar Hmm. 67 ribuan orang gitu dan Wow. mereka itu berpotensi untuk menjadi anak jalanan seperti itu. Hmm. Nah, jadi kita tuh bisa apa ya lakukanlah mulai dari hal yang terkecil gitu. Jadi Hmm. waktu itu saya dan teman-teman dan juga dibantu oleh pembimbing ada dari kampus. Kebetulan
Nah, dari Undip juga saya nih Mas, yang Satu pokoknya angkatan. Undip, Undip selalu ya. Jadi waktu waktu ngambil studi itu kita disupport sama Kementerian Kesehatan, kita harus ada output yang bisa Hmm. membantu anak jalanan. Nah, jadi Oh. waktu itu memang kita harus tahu kebutuhannya benar-benar, memang kita harus nyemplung ke sana, kita bikin pelatihan, kita bikin komik, Mas. Udah Hmm. lama kan gak baca komik. Nah, Lama kita sekali. kita baca kita bikin komik tentang kehidupan remaja jalanan ya waktu itu ya, remaja jalanan termasuk kehidupan seksualnya. Nah, dari situ tuh Hmm. mulai nih kecanduan, kayak ada rasa nagih. Ayo Hmm. dong kalau bukan kita siapa? Ayo dong kalau bukan kita siapa? Awalnya sih seperti itu Mas. Jadi dari tertarik, ajak anak-anak, terus akhirnya kecemplung beneran kayak gitu Hmm. kan. Akhirnya nah, oke lah, ini merupakan salah satu program yang harusnya bisa kita gandeng, kita galakkan bersama. Kayak Hmm. gitu sih Mas Pimen. Iya, iya. Jadi orang-orang seperti Mbak Dita ini eh, istilahnya apa ya? Nggak semua orang seperti itu punya concern, punya sense ya. Karena kadang ada orang-orang yang cuek aja seperti itu ya. Dan bahkan mungkin biasa kita ketemu di lampu merah, di pemberhentian Mm-mm. gitu. Tidak Mm-mm. jarang kita juga ketemu, cuman juga kita nggak sampai kemudian oh ternyata itu di balik itu ada persoalan-persoalan yang Mm-mm. sebenarnya kita mesti support gitu ya. Nah, kalau dari Mbak kita sendiri, Mm-mm. sebenarnya ketika kemudian tadi ya mendalami, terus kemudian juga hampir setahun tuh ya, mungkin bahkan setahun dan sampai sekarang mungkin juga sudah lebih ya berinteraksi Mm-mm. dengan Pernah mereka atau dunia. pernah ngerasain nggak Mas Pimen apa aduh ngerti banget kan rasanya mereka baru tapi eh, ya saya tuh setahun kayaknya masih yang apa ya cupu gitu loh Mas. Hmm. Banyak banget teman-teman volunteer yang udah puluhan tahun ngurusin Hmm. mereka, emang benar-benar nanti kapan-kapan ya kayaknya kita perlu ngobrol gitu ya Mas ya, Boleh, boleh. kita ambil ilmu mereka kayak gitu, dan Hmm. itu memang menyenangkan sih, kapan-kapan kita coba bersama. Oke. Nah, kebetulan saya juga apa namanya senang ya dengan dunia, Mm-mm. terutama di parenting karena Mm-mm. ketika studi juga saya ngambil yang prinsipnya adalah keluarga itu penting dan punya fungsi Betul. menjaga seperti itu Mm-mm. ya. Jangan sampai lah maaf-maaf ya sampai kemudian anak-anak yang terlantar dan seterusnya. Nah, kalau Mm-mm. dari pengalaman dari Mbak Dita sebenarnya apa sih Mm-mm. yang mungkin tadi kan ada potensi anak-anak jalanan bakal jadi Mm-mm. anak-anak jalanan gitu ya. Dan bahkan ada Mm-mm. juga yang sudah jadi anak jalanan gitu. Mm-mm. Sebenarnya ada persoalan-persoalan apa yang kemudian membuat mereka ini sampai kemudian jadi apa namanya anak jalanan gitu. Atau Mm-mm. ada istilah ini anak jalanan itu sebenarnya yang seperti apa sih? Mungkin boleh Oh juga gitu ya. Ha. disampaikan ya. Jadi memang sebenarnya kita harus ngerti dulu gitu ya. Hmm. Jadi banyak dari zaman dahulu kala gitu. Itu fenomena anak jalanan itu kan sudah ada ya Mas ya. Ya, Bahkan betul. kalau di negara-negara lain itu tuh kan mereka nyebutnya kayak sesuatu yang apa ya, oke, yang digambarkan seperti yang melarat, yang sampai ada sebutan mereka disebut sebagai kutu kasur kayak gitu, Hmm. kutu kasur, terus ada yang bilang sebagai burung pemakan buah, itu tuh bahasa-bahasa asing Hmm. dari Bolivia, dari Rio de Janeiro kayak gitu, gamin gitu yang artinya melarat, yang kayak gitu. Nah, Hmm. sedangkan kalau mungkin di beberapa negara mungkin karakteristiknya mungkin beda. Kalau yang Hmm. makanya kalau yang di UNICEF itu definisinya bilang kalau anak jalanan adalah mereka yang biasanya hidup eh, menggelandang gitu ya. Hmm. Terus mereka itu tinggalnya di jalanan di area kosong, gurun, di gurun gitu ya, Hmm. spesifik Hmm. nyebut gurun kayak gitu ya. Terus ya di wilayah-wilayah kosong lain, dan menjadikan jalanan itu sebagai sumber penghidupan gitu. Terus juga sebagai tempat dia hidup seperti itu. Oh. Nah, cuman yang biasa kita kita definisikan anak jalanan itu kan, kalau yang Mas Pimen mungkin juga udah biasa ngerti, itu sebenarnya ada tiga kategori nih. Hmm. Ya. Ada yang children on the street gitu On ya. the street. On the Oke. street itu adalah mereka yang kerja di jalan, terus Hmm. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, di tempat umum kayak gitu. Hmm. Terus pokoknya untuk membantu kegiatan ekonominya dia kayak gitu Iya, kan. iya.
sebagai pekerja jalanan, terus masih punya hubungan yang kuat nih, tapi dengan orang tuanya. Hmm. Itu kalau yang children on the street. Tapi kalau yang children of the street, nih yang kategori yang Hmm. kedua, itu adalah mereka yang hidup di jalan, menghabiskan sebagian besar waktunya di Hmm. jalan. Tapi biasanya mereka udah jarang komunikasi sama orang tuanya. Kayak Oh. gitu. Nah, juga pokoknya kayak yang anak-anak kaburan gitu tuh Mas, Iya, iya. yang Iya. memisahkan diri kayak gitu kan. Nah, ini nih, kelompok ini tuh yang lebih rawan banget Hmm. segalanya. Lawan Hmm. perilaku kesehatan, lawan kesehatan reproduksinya, kayak gitu kan, lawan kriminalitas, kayak gitu. Itu mereka yang lebih rawan. Nah, terus yang ketiga, definisi yang ketiga itu adalah mereka yang children in the street. Jadi mereka ya Hmm. hidup di jalanan sama keluarganya. Oh, iya, Jadi iya. keluarganya tuh juga tinggalnya di jalanan, kayak gitu. Hmm. Nah, ini kadang-kadang kan kita, wah ini nek bocah dolan neng dalan di jalan terus tuh masuknya yang mana kayak gitu kan Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi sebenarnya ada kategorinya kayak gitu, Mas. Nah, Hmm. kalau ditanya penyebabnya apa, sih sebenarnya multifaktorial ya. Kenapa Iya, sih iya. penyebab penyebab seseorang itu untuk memutuskan seorang anak itu untuk hidup di jalanan kayak Hmm. gitu. Yang pertama sih kebanyakan memang karena faktor ekonomi. Ekonomi ya. Pasti karena faktor ekonomi, karena kemiskinan. Terus akhirnya mereka harus ngamen, mereka Hmm. harus menghidupi keluarganya, kayak gitu kan. Dan mereka harus cari uang untuk dia sendiri, Untuk kayak dia gitu. sendiri. Nah, hal ini tentu akan sangat memprihatinkan apabila didukung dengan kondisi keluarga gitu Bagaimana? ya. Apa Kondisi keluarga? keluarganya yang nggak mendukung gitu, Mas. Jadi Hmm. sering, ini pengalaman ya, kadang-kadang Hmm. tuh kita prihatin tuh seperti ini, Mas. Si anak tuh ngamen kayak gitu kan, si Oke. anak ngamen mungkin di jalanan, terus uangnya itu harus disetorin ke orang tuanya, tapi Oh. ternyata orang tuanya mungkin nggak untuk mencukupi kebutuhan primer misalnya, Hmm. tapi buat misal nih, mohon maaf nih ya Mas ya, Hmm. buat pacaran lagi. Oh, Ya ada yang pacaran seperti itu ya? ada ya itu. Nah itu marilah kita, Hmm. ayo kita ini sih gimana sih kayak gitu kan, kadang seperti itu. Terus atau yang ya buat beli minuman-minuman keras kayak gitu. Jadi kehidupan yang beresiko seperti itu tuh memang, jadi mau tidak mau si anak harus cari uang kayak gitu. Hmm. Kadang dipaksa oleh keadaan yang seperti itu. Dan mungkin yang kalau biasa di media sosial itu ya Mas ya, Hmm. ditaruh di jalan gitu kan, nanti terus harus setoran kayak gitu Oh kan. iya, ada itu ya. Heeh, Teman kamu yang gitu. Terus ada juga yang mencari tempat perlindungan. Jadi karena mungkin dia di rumah nggak dapat ayoman dari orang hmm. tua kayak gitu kan. Terus merasa mungkin kok anggota keluarga yang lain mungkin ada yang lanjut usia nggak bisa Hmm. ngopeni kayak gitu itu kan. Makanya tadi Hmm. Mas Pimen bilang, aduh parenting nih, parenting, parenting kayak gitu kan. Hmm. Ini memang erat sih hubungannya. Dan mereka merasa lebih diterima kalau di sekumpulan anak-anak yang ada di Iya. luar itu gitu, karena mereka merasa oh, kok ada konformitas kan, oh Hmm. Betul. ini kita punya nilai yang sama nih, kita punya nilai yang sama, terus merasa ada pemimpin biasanya kalau kategori Hmm. apa sorry, kalau anak jalanan itu di dalam satu kelompok itu merasa ada yang menjadi kayak ketuanya kayak gitu tuh Hmm. Mas. Nah mungkin itu bisa menjadi ayoman buat Hmm. dia karena dia nggak dapat itu di rumah kayak Hmm. gitu. Lalu juga ya tadi bisa karena melarikan diri dari rumah, Hmm. diusir mungkin orang tuanya galak kayak gitu ya. Hmm. Mungkin Hmm. dia menganggap, apalagi kalau biasanya itu kan anak-anak yang masih remaja ya Mas. Remaja itu kan aduh masih badai Hmm. kehidupannya, masih kenceng-kencengnya, mungkin konflik benturan sama orang tua, akhirnya dia oh, ya udahlah pergi aja, Hmm. atau dia mungkin merasa aturan-aturan yang ada di rumah, Hmm. aturan-aturan yang ada mungkin di sekolah dia nggak bisa menerima kayak gitu kan, mungkin Hmm. merasa wah ini terlalu ketat seperti itu ya, akhirnya Ya. dia ingin memilih gaya hidup bebas, dia melarikan diri dari rumah seperti itu, dari apa tuntutan pekerjaan. Nah terus ada juga yang memang dia itu backgroundnya mungkin sudah tinggal di panti sosial seperti itu Hmm. Mas. Hmm. Nah Dia kalau di nggak punya panti orang tua sosial mungkin ya. mungkin dia nggak punya orang tua. Nah kalau yang kehidupan di panti sosial itu kan biasanya memang teratur seperti itu ya. Hmm. Kehidupannya kan teratur ya Mas ya. Mungkin kalau ya sama kayak kalau kita sekolah di asrama kayak gitu Hmm. kan, pasti ada pagi apa kegiatannya, mungkin kalau yang
Islam ya, Ya, ibadah jamaah kayak gitu sholat. kan ya Mas ya. Terus ada doa pagi, mungkin terus harapan, semua tertata baik kan tujuannya sebenarnya. Tapi mereka nggak mau menerima itu, akhirnya mereka kabur dari panti sosial. Ya udah mereka jadi anak jalanan. Seperti itu sih biasanya faktor-faktornya tuh seperti itu Mas. Jadi memang apa ya, personal seperti itu sih. Tapi yang paling sering kita temukan memang adalah karena faktor kemiskinan dan keluarga itu. Nah, ini kalau boleh dibilang kan memang faktor ekonomi jadi faktor apa namanya Mm-mm. ya, kerawanan ya. Karena kan Betul. nggak semua kemudian juga Mm-mm. ekonomi itu terus kemudian orang menggelandang kan nggak semua juga gitu. Tapi Mm-mm. Betul, betul. sebenarnya kalau dari apa namanya mungkin literatur atau kajian itu yang paling dominan itu apa ya? Kemudian memutuskan orang buat udah itu katakanlah menggelandang atau kemudian juga jadi anak jalanan seperti itu. Nah, Mm-mm. kalau faktor ekonomi ini kan kadang juga banyak dipengaruhi ya, mungkin karena Mm-mm. memang apa namanya dinamika kehidupan atau mungkin juga Betul. karena ada persoalan-persoalan gitu kan. Kan Mm-mm. beragam kalau soal ekonomi dan supportnya kan Mm-mm. kadang kita kita mau support secara ekonomi, tapi ternyata ada anak-anak juga yang katakanlah Iya. secara ekonomi kayaknya bagus tapi kok Mm-mm. ada kan itu kan. Betul, betul. Mm-mm. Jadi ya, emang sih Mas, tadi nyambung dari yang Mas Imen sampaikan. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang biasa mengelola, menangani, mendampingi anak jalanan itu tuh juga, ini tuh bukan masalah yang gampang untuk Iya, dientaskan kayak iya. gitu. Karena tadi betul Mas, apa yang dikatakan, masalah ekonomi itu kan. Sudah dikasih bantuan gitu kan, itu bantuannya dijual Mas. Padahal kan mungkin dikasih bantuan tuh supaya untuk modal kayak Ya gitu harapannya kan kan. gitu ya. Iya kan? Nah, cuman lagi-lagi karena gini Mas. Ah, yang jelas tuh dia sudah punya nilai. Dia udah punya nilai dalam dirinya bahwasanya ternyata memang di jalanan itu lebih gampang, terus lebih tidak ada keterikatan norma kayak gitu dibandingkan dengan kita hidup dengan dalam tanda kutip nilai norma umum masyarakat seperti itu. Jadi beberapa kali kita temukan, jadi misalnya nih Mas, ikut kita ajak mereka pelatihan untuk menjahit Ya, misalnya, keterampilan ya, peningkatan keterampilan keterampilan. ya. Nah, pikirnya kan biar supaya kalau di rumah itu nanti sudah dikasih keterampilan, terus dikasih mesin jahitnya pula gitu. Ya. Yang terjadi adalah beberapa minggu kemudian itu mesin jahitnya udah nggak ada, udah dijual Mas, dan dia kembali ke jalanan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga ya tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya dia di dinas sosial, ditampung seperti itu, dia milih kabur gitu. Jadi sebenarnya tuh ada semacam dia tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang sewajarnya di lingkungan masyarakat seperti itu. Dan dia merasa bahwa ada kelompok lain nih, kelompok lain yang lebih bisa menerima dia dengan nilai-nilainya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kan biasanya tuh mereka yang seperti itu yang usia remaja ya Mas ya, masih Iya, iya. bergejolak lah. Itu kan mereka, ya kita tahu bahwa remaja mungkin belum berpikir panjang. Nah kan, nah sebelum berpikir panjang dia cuma mikirnya ya wes enak aja nih di jalan kayak gitu, daripada aku harus berlatih misalnya apa, membuat keterampilan, harus jualan kue kayak gitu, harus perlu effort yang cukup kayak gitu. Nah, cuman tidak semua bisa kita generalisir seperti itu. Banyak banget remaja jalanan yang sudah bisa bangkit gitu ya dalam tanda kutip dari kondisinya setelah dia juga mendapatkan pelatihan-pelatihan atau keterampilan gitu ya, terus juga masuk kepada di sekolahan kayak gitu kan, dia dia mungkin itu karena nilai dia sendiri adalah dia tuh sebenarnya tidak ingin menjadi anak jalanan kayak gitu, akhirnya dia, oh aku udah dapat sumber daya yang aku inginkan nih, udah gampang sekolahku, aku udah bisa keterampilan, banyak banget yang seperti itu. Bahkan beberapa LSM, beberapa panti dinas sosial itu memang mampu menyekolahkan mereka gitu ya sampai ke
jenjang studi S1, S2, Mas. Hmm. Itu. Dan itu nantinya si kakak yang sudah kuliah ini, Mas, Hmm. itu nanti dia yang akan membina berikutnya ke adik-adiknya. Jadi Hmm. di sini mungkin perlu semacam penanganannya itu tidak bisa kok kita dari atas ke bawah kayak gitu Hmm. kan ya. Hmm. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa memberdayakan mereka untuk mereka sendiri. Hmm. Seperti itu. Jadi kayak perlu kayak peer educator kayak gitu Iya. Mas, ya kan dari sesama mereka gitu. Karena nilai mereka mungkin sudah biasa dalam tanda kutip kehidupan di jalanan itu keras. Mungkin akan menyebalkan sekali ya mendengarkan kita orang tua gitu ya Mas ya. Yang nah, kamu tuh nggak tahu kehidupanku, ibaratnya kan kayak gitu. Tapi Iya. akan lebih gampang masuk kalau temennya, Hmm. jadi lingkungan sekolah, lingkungan dia sesamanya gitu, Hmm. jadi sesama peer edukatornya gitu. Jadi memang nilai mereka itu tidak bisa kita paksakan seperti itu. Hmm. Betul tadi memang benar yang dikatakan Mas Timen kalau bukan melulu karena ekonomi, tapi karena ada nilai value Iya. dalam dirinya yang sudah tidak angel gini diutek-utek dengan cara kita mungkin seperti itu Mas. Artinya memang kalau kalau kita mau tangani kita perlu untuk tahu juga ya sebenarnya mungkin Betul betul jadi backgroundnya, mm-mm. alasannya, termasuk juga value dia gitu ya. Kalau Iya artinya kalau tampak kan seolah-olah mungkin value ini bagian dari ungkapan protes mungkin ya kan, dari betul betul betul. situasi teratur. Mm-mm. Iya benar 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 banget Mas. Nah ini kalau kalau dari apa namanya pengalaman dari Mbak Gita ya mungkin juga Mm, dengan tim gitu ya. mm-mm. eh, dari sekian kelompok kan pernah juga sih kalau saya lihat itu ada yang bahkan tuh anak-anak lah. Ya, betul 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 banget Mas. Mm-mm. Nah itu kalau sebenarnya kalau mungkin dari jumlahnya gitu ya itu Mm-mm. eh, katakanlah yang paling banyak yang mana sih, dan adakah mungkin karakteristik sendiri kalau remaja mungkin dalam tanda kutip saya juga pernah ketemu dia punya Mm-mm. persoalan habis itu lari dari rumah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya kalau dia balik sih nggak ada soal, tapi kalau nggak balik kan akhirnya juga. Nah, itu kalau kalau dari apa namanya mungkin selama ini ya yang Mm-mm. kita Mm-mm. cermati dengan tim Mm-mm. dari Mm-mm. kelompok usia itu yang paling banyak mana dan mungkin tingkat kerawanannya gitu ya Mm-mm. itu yang mana? Kalau secara kelompok sih Hmm. memang beragam sih ya Mas ya. Maksudnya dalam artian gini, yang jumlahnya anak-anak juga banyak. Jumlah Hmm. anak-anak tuh banyak. Ya mereka mulai menggelandang. Ini karena waktu itu kebetulan kita ketemunya yang remaja. Saya tanya, kebanyakan dari mereka itu memang sudah menggelandang dari usia anak-anak. Oh, Jadi diajak orang tuanya untuk ngemis. Seperti itu. oke 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 Terus diminta untuk ngamen. oke. Gitu. Terus diminta jadi asongan yang kayak gitu tuh loh Mas. Gitu. Hmm. Nah, jumlah mereka banyak, yang anak-anak pun juga banyak. Nah, ini saya juga mungkin mau sharing gitu sama Mas Timen ya, bahwa mereka-mereka anak-anak ini yang anak-anak, kalau kalau kita balik ke definisi mungkin bisa kita sebut mereka sebagai mereka yang berusia 10 tahun ke bawah gitu kan ya. Oke. Nah, kalau yang usia anak-anak itu, artinya kan kalau misalnya 8 tahun mungkin masih anak-anak ya Mas ya. Ya, walaupun kalau undang-undang sampai 18 tahun. Iya, kalau 17 nah, ya. iya kan. Nah, cuman kan kalau 10 tahun mungkin bisa bisa kita sebut sebagai pra remaja gitu kan ya Oke. mereka ya. Nah, kalau umur 8 tahun itu kan kita masih menyebut sebagai anak-anak. Ya. Nah, itu fenomenanya yang pernah kita temui adalah mereka usia 8 tahun itu sudah seks aktif. Hmm. Coba bayangkan ya, maksudnya saya sebagai seorang ibu, waktu itu anak saya juga masih usia segitu gitu. Duh ya Allah, ya masih anak saya di rumah masih yang dikit-dikit Hmm. bu, dikit-dikit bu gitu ya. Itu mereka yang di luar itu mereka usia 8 tahun sudah seks aktif. Hmm. Hmm. Bahkan ada yang sudah berganti pasangan. Hmm. Seperti itu. Nah, terus kalau mereka yang remaja, Hmm. itu sudah bisa dipastikan kebanyakan dari mereka memang sudah seks aktif. Hmm. Entah dia sebagai dalam tanda kutip dalam dunia prostitusi, Hmm. gitu ya,
Kalau sekarang kan mungkin nggak kayak zaman dulu ya Mas, apa ya, harus dilokalisasi gitu kan, enggak. Sekarang Iya. kan semuanya lewat aplikasi. Hmm. Semua Ya, lewat aplikasi saya gitu yakin kan. juga mereka punya cara sendiri lah untuk Betul, bahasa-bahasa itu kan. betul, betul sekali. Nah, terus itu mereka itu ada anak 12 tahun laki-laki gitu ya. Hmm. Sunat aja belum, itu udah biasa bilangnya ya udah biasa Mbak open BO kalau punya uang hasil ngamen kayak gitu. Hmm. Itu itu memang yang mereka-mereka yang memiliki resiko kehidupan seksual yang ekstrim itu sampai kayak gitu, Mas. Seperti itu. Pemerintah tuh sebenarnya nggak tinggal diam. Mereka sudah eh, dikelola, didampingi seperti itu kan. Cuman kan udah diberikan rumah tinggal kayak gitu kan. Nah, cuman kan sama aja sih sebenarnya kayak kayak kehidupan remaja pada yang ada di masyarakat. Kita Hmm. kan nggak bisa menghandle tuh anak pergi kemana kayak gitu kan. Hmm. Nah, cuman karena mereka biasanya hidup di dunia dalam tanda kutip Bebas ya. mungkin bebas di pasar kayak gitu-gitu kan Hmm. ya. Terus mereka harus ke rumah susun yang nggak cuman mereka tok komunitasnya, Hmm. tapi ada juga komunitas dari keluarga lain kayak gitu. Itu kan artinya mereka harus beradaptasi kan. Nah, yang paling beresiko, yang paling eh, perilakunya beresiko baik dari segi kesehatan reproduksi maupun mungkin kriminalitas kayak gitu adalah mereka-mereka yang memang usia remaja, Mas. Usia Hmm. remaja. Nah, cuman kita perlu ingat bahwa mereka yang remaja ini juga awalnya berawal dari si anak-anak kecil ya, Hmm. sudah kenal kehidupan seperti itu. Ya tadi seperti yang saya ceritain Hmm. sama si Men. Ada anak umur 6 tahun gitu kan. 6 tahun tuh disuruh ngamen, disuruh Hmm. mengemis kayak gitu. Itu uangnya nanti disetorin ke ibunya. Hmm. Ibunya tuh tapi uangnya katanya buat pacaran sama Hmm. iya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan jangan kita sebagai masyarakat, kita merasa sebagai keluarga yang normal dalam tanda kutip, lalu menjustifikasi gitu. Mereka tuh tidak perlu stigma, mereka tidak perlu justifikasi kayak gitu. Tapi bagaimana sih upayanya supaya kita tuh merangkul mereka supaya mampu beradaptasi dengan lebih baik kayak Hmm. gitu. Karena memang ya namanya Mas Pimen ya, Hmm. perilaku itu kan kita nggak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Kalau kita mau apa pengen nih, oh dia tuh tadinya misalnya seks bebas, Hmm. lalu tiba-tiba kita sebagai orang yang tidak melakukan hal tersebut, kamu tuh nggak kayak gitu tuh bahaya kayak gitu. Kan nggak bisa kan Mas? Kita Hmm. kan nggak bisa mengubah perilaku yang sudah dia anut gitu kan Iya. dalam tempo sesingkat-singkatnya kan enggak. Nah, kita itu meminimalisir Mas, kita meminimalisir resiko. Hmm. Jadi memang mungkin menjadi pro dan kontra kalau ada yang misalnya kok malah ngasih kondom kayak Hmm. gitu kan. Nah, padahal itu adalah sebenarnya adalah upaya meminimalisir karena mereka itu nggak bakalan berhenti seketika kayak gitu. Iya. Kayak nggak bakalan lah dia tuh Hmm. langsung berhenti seketika dia, tapi kita bisa kasih mm, upaya untuk meminimalisir resiko adalah mereka kita kasih pengetahuan tentang gini misalnya tentang kesehatan reproduksi Mas karena saya pikir kalau sampai anak jalanan itu yang sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah Hmm. misalnya dia disekolahin tapi dia nggak belajar kesehatan reproduksi dia hamil Hmm. itu berhenti sudah mau Hmm. intervensi gimana lagi kan kayak gitu karena kalau kebanyakan dari mereka itu mereka udah biasanya udah pada punya BPJS Mas kalau yang dari Hmm. keluarga itu Hmm. tuh udah ada artinya kan kalau misalnya dia ada permasalahan kesehatan itu kan dia bisa mengakses itu Iya. juga kita sosialisasikan kamu tuh punya BPJS kayak gitu kamu Hmm. tuh punya BPJS itu biasanya di mereka para anak-anak jalanan yang masih ada link ke keluarga gitu ya Mas Hmm. ya. Kayak misalnya yang harusnya kamu udah jangan ke dukun lagi, kamu jangan ke orang pinter kayak gitu kan. Tapi Hmm. kamu bisa akses ke puskesmas. Itu kita harus kasih tahu karena mungkin mereka nggak ngerti Hmm. kayak gitu. Nah, kita juga kasih pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bahwa misalnya oh oke lah dia udah seks aktif nih misalnya. Tapi kita kasih tahu resikonya gitu kan karena mereka tuh memang paling beresiko tuh yang remaja Mas memang Hmm. paling beresiko nah kita kasih tahu kamu
kamu kalau seks bebas itu resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau mungkin secara positif gitu ya, secara psikologi positif kita udah nggak bisa, mungkin kita ngasihnya bukan lagi gambar-gambar yang mengerikan dalam tanda kutip Hmm. akibat seks bebas itu kadang-kadang perlu kita kasih Mas. Jadi kamu Hmm. kalau Betul. kamu tuh kalau seks bebas tuh kayak gini nanti bentuknya, kayak gini, efeknya tuh seperti ini. Kita paparkan. Hmm. Kayak seperti itu. Jadi mereka itu membutuhkan bahasa yang penyampaiannya tidak bertele-tele, Hmm. terus yang harus real kayak gitu kan. Makanya kita mencoba untuk intervensi dari berbagai sisi. Sampai kita bikin, kamu tuh sukanya apa? Video Mbak di HP kayak gitu kan. Kita bikin Hmm. video animasi tentang kehidupan seksual. Mulai dari yang remaja yang tidak beresiko, ini kita Hmm. bikinin video sendiri, sampai mereka remaja yang beresiko banget, yang udah apa seks bebas banget kayak gitu kan Hmm. ya, Hmm. sampai udah pernah menggugurkan kayak gitu, kita Hmm. bikinin video yang lain termasuk komik bacaan itu kita kasih mereka, karena kan mereka nggak begitu suka baca yang modul kayak gitu kan, nggak suka, Hmm. mereka lebih suka Ya. gambar kayak gitu gitu. Nah ini nih yang tugas kita bersama, karena apa, karena mereka mungkin sumber daya dukungan keluarga tidak maksimal, Hmm. Hmm. karena kan pasti mereka bisa dibayangkan lah Mas, hidup di bedeng di pasar kayak gitu kan, dengan kondisi yang seperti itu, panas pengap, lalu satu bedeng itu mungkin dihuni gak cuma satu kakak, Hmm. mungkin dua kakak, tiga kakak, ada yang di atas kayak gitu kan Hmm. tidurnya. Jadi bisa kita bayangkan kepadatan dalam rumah itu, dalam bedeng itu kan tentu juga mempengaruhi kondisi psikologis dia, kondisi fisik dia. Mau mandi aja mungkin, ah udahlah, terus daripada ngantri lama kayak gitu kan, karena Hmm. mereka kan mandinya kan biasanya juga di kamar mandi umum kayak gitu, karena di rumah mereka di bedeng itu nggak ada kayak gitu. Nah, ini yang paling beresiko dan ini yang harus kita gandeng, kita rangkul bersama kayak gitu. Karena tadi keluarga mereka nggak bisa support penuh kayak gitu kan. Nah, gimana nih sekarang tugas kita sebagai uh, Kimsi ya, Mas Pimen, gitu ya, Ya sebagai semua teman-teman. sebenarnya kita nggak, Nggak- Iya, biasanya betul. memang nggak bisa kita sendiri-sendiri ya, nggak bisa. Betul. Semua lintas Iya sektoral. semua. Iya. Semua. Jadi teman-teman dari dunia medis, teman-teman dari dunia yang ngerti bagaimana cara berusaha, cara ekonomi, Hmm. menumbuhkan keinginan untuk survive secara ekonomi, itu harus memang semua kita libatkan seperti itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih kita itu bisa eh, apa ya, memodifikasi lah, Hmm. memodifikasi supaya value mereka itu bisa lebih adaptable, lebih 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 bisa, oh kamu beradaptasi nih, kamu tuh nggak hidupmu tuh Hmm. nggak cuman sampai di sini tok nantinya. Nah itu Mas, itu yang jadi garapan kita bersama harusnya itu. Ini teman-teman ini bahasan yang sangat menarik ya, tadi disampaikan sama Mbak Dita kaitannya dengan ada persoalan-persoalan yang ternyata banyak sekali seperti itu ya. Terutama kalau dicermati tadi ada usianya masih anak-anak sampai kemudian remaja. Artinya kalau secara teori kan ini memang social learning, terus kemudian habituasi ya di situ ya, pembiasaan. Artinya ketika sudah sekian tahun pembiasaan, katakanlah 10 tahun, gimana bisa untuk kemudian kita sentuh hanya dalam sehari dua hari, habis itu Betul. bisa menyelesaikan yang 10 tahun itu, ini kan satu hal yang Mm-mm. tantangan sekali gitu ya. Dan juga tadi disampaikan, nggak mudah untuk kemudian menghilangkan itu ya, kebiasaan yang mungkin sifatnya kalau kita cermati hal-hal yang terkait sama seksual, kebebasan ya, terutama seksual itu kan memang basic need ya. Artinya semacam orang tuh punya punya insting, kebutuhan dasar gitu. Nah itu belum, orang belum belum beranjak untuk yang atas-atasnya, karena ini jadi kebutuhan yang seolah-olah ya dalam tanda kutip sudah wajib kalau sudah pembiasaan kan seperti itu ya. Sehingga kalau mau dihilangkan, nah, ini mungkin butuh tahapan ya. Tadi Iya disampaikan betul. Mbak Dita juga, Mm-mm. Dan paling nggak satu itu Mas, kita bisa mm, mengurangi nah, dampaknya risiko, lah. mengurangi resiko. Dan Ya. tadi satu lagi Mas yang harus disampaikan, bahwa dari setiap mereka pasti punya potensi kayak gitu. Enggak semuanya buruk, enggak kok. Ada beberapa perilaku mereka yang buruk, tapi kita bisa melihat potensi mereka yang lain.
seperti itu. Nah, Hmm. makanya itu tuh yang harus kita nggak bisa kan menghakimi seperti itu. Coba deh masuk lebih dekat sama mereka. Mereka punya potensi-potensi lain yang sebenarnya bisa kita Hmm. kembangkan Hmm. seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang karena kita udah justifikasi dari awal nih, kayak gitu kan. Akhirnya Hmm. mereka enggan gitu. Mereka enggan karena kita masuk udah pakai nilai kita. Hmm. Kalau kita mau masuk ke mereka, kita pakai nilai kita gitu. Ya pasti mereka denial lah ya. Pasti mereka Hmm. reject gitu. Wah, kamu tuh gak ngerti dunia aku kayak gitu kan. Makanya ketika kita udah masuk ke sana, kita tahu potensi mereka. Oh ini nih, ternyata ada nih mas yang apa? Dia itu disekolahin madrasah gitu ya. Hmm. Dia Hmm. tuh hafalannya tuh bagus banget gitu. Hmm. Cuman ya ya udah dia tapi masih aja tetap yang pacaran dan lain-lain yang kayak gitu kan. Nah, oh ini berarti kan dia ada potensi sebenarnya kayak gitu. Nah, hal-hal itulah yang harusnya bisa kita maksimalkan. Hmm. Karena kadang-kadang mereka tuh mungkin karena nggak dapet apa ya, nggak dapet kayak pendekatan yang sesuai kayak gitu kan. Atau mungkin nek bosone anak sekarang gabut ya Mas ya. Iya. Gabut ki meh opo lah aku tapi duit teman-teman sesama anak jalanan yang anak-anak main ya udahlah main aja pacaran ya kayak gitu. Nah, itu bagaimana sih kita tuh bisa masuk ke situ itu. Jadi mereka mereka punya potensi kok. Mereka punya potensi dan ingat bahwa mereka usia muda gitu. Hmm. Artinya kita masih bisa banget loh untuk memanfaatkan sumber daya mereka itu seperti itu. Tentu dengan kita juga melihat resiko-resiko yang akan mereka hadapi. Tadi Hmm. termasuk yang sudah disampaikan Mas Pimen adalah untuk meminimalisirnya seperti itu. Hmm. Mm-mm. Nah, kita kalau misalnya nih sebagai masyarakat awam ya ataupun umum ya, kadang kan kita juga ketemu ya di lampu merah dan yang lain-lain itu. Mm-mm. Apa yang harus kita lakukan? Kadang misalnya kita mau ngasih tadi, ini Mm-mm. jangan-jangan jadi membuat mereka ini jadi pembiasaan kan seperti itu ya. Betul. Dan Mm-mm. sempat juga dulu kayaknya ada semacam larangan juga Iya, untuk larangan. ngasih gitu. Nah, Benar-benar. apa yang mungkin Mbak Tita sarankan untuk hal yang demikian nih? Ataukah mungkin sudah ada juga pendataan atau mungkin juga kita bisa mereport, ngasih info atau gimana ya sebenarnya ya? Jadi gini Mas, eh, jumlah anak jalanan jumlah anak jalanan itu kan tidak bisa kita pastikan, Ya, gitu kan? Karena mereka tuh kadang pindah tempat, betul betul. mereka pindah tempat. Nah, betul sudah ada larangan yang melarang untuk kita kasih uang, gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena memang kalau kita kasih uang, itu mereka punya link-link untuk misal mereka-mereka yang mereka kan juga ada yang user ya Mas ya. Hmm. Dalam artian mereka tuh pakai narkoba, tapi jangan dibayangin narkobanya yang mahal-mahal Hmm. kayak Ya. sabu gitu-gitu. Enggak, Mas. Mereka tuh minum banyak kayak gitu. Hmm. Nah, karena dia kan punya uang buat beli itu. Nah, terus ada juga yang tadi tuh yang mungkin kan ngerasa punya uang nih karena dapat dari penghasilan dia ngamen gitu kan. Hmm. Nah, kalau saran saya sih lebih baik kalau misalnya ketemu yang kayak gitu di jalanan, lebih baik kasih makanan aja karena sebenarnya mereka tuh butuh makan loh. Hmm. Hmm. Gitu, mereka tuh butuh makan apalagi anak-anak itu gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalnya ingin membantu yang Hmm. lebih mengena gitu ya, tepat sasaran kayak gitu Hmm. kan. Itu teman-teman bisa menghubungi beberapa lembaga Hmm. yang memang menghandle mereka. Hmm. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu termasuk langsung ke dinas sosial mungkin kan punya Hmm. linknya Kota ya. kabupaten masih ada ya. Betul pasti ada nih kemana nih harusnya yang tepat gitu. Karena mereka tuh kayak ada dapat pembinaan loh kok Mas. Kalau mereka yang Hmm. gabung di situ tuh mereka ada pembinaan. Terus mereka termasuk nih contohnya nih tahun ajaran baru nih sekarang Hmm. kan. Ya. Kemarin itu beberapa LSM itu memang apa ya open donasi Hmm. untuk pengadaan tas, pengadaan buku kayak gitu, alat-alat tulis untuk mereka, untuk anak-anak jalanan asuhan mereka seperti Hmm. itu. Nah, selain itu juga mungkin, nah tadi kalau misalnya ini ketoknya nggak mungkin nih anak-anak ini ikut Hmm. ikut binaan kayak gitu kan kita nggak tahu kan mereka yang di jalan tuh binaan apa anak binaan apa enggak kayak gitu. Hmm. Mungkin kita bisa seperti itu, Mas.
ngasihnya tuh lebih kayak ke bentuk barang aja gitu. Tanyain kalau misalnya dia masih sekolah nggak, kalau misalnya masih sekolah, sekolahnya di mana gitu kan. Kita bisa support seperti itu, kasih Hmm. tas mungkin, kasih itu daripada uang Mas. Karena kalau Hmm. uang itu kita nggak tahu itu nanti uangnya mau buat apa. Kita kan juga khawatir kan. Nah, kayak misalnya yang lagi viral itu ya Mas ya, yang Hmm. pengemis seharinya dapat dapat berapa ratus ribu, Iya. kalah gitu penghasilannya ya. Nah itu kita nggak ngerti apa untuk mereka tuh uangnya tuh buat apa, karena memang betul mereka itu, apalagi yang mereka-mereka yang usia remaja itu yang udah kenal dengan mereka juga sebagai user gitu, itu memang buat beli pil-pil kayak gitu Mas. Hmm. Pilnya tuh macam-macam namanya. Ada pil, iya, halus, kasaran, Hmm. ada pil buto ijo, kayak gitu ya. Nggak Hmm. tahu tuh, mungkin efeknya kalau minum jadi bikin kita kayak buto ijo tuh kayak. Nah itu yang kita khawatirkan tuh itu buat beli yang hal-hal yang seperti ini. Jadi lebih baik kita kasih makanan aja. Mereka butuh makanan loh, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, mereka butuh kehidupan dasar untuk yang sehari-hari. Seperti itu sih mungkin Mas. Nah, ini tadi Mbak, ini buat teman-teman semua ya. Jadi kalau tadi nyebut tempat itu sebenarnya mungkin hanya semacam contoh ya, karena ada Mm-mm. dasarnya di setiap daerah, kabupaten, kota itu banyak dan mungkin bahkan Iya. Mm-mm. tidak terdata atau bahkan Ah, betul, 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 Mas. katakanlah itu ya kalau saya cermati itu kadang itu ada momen-momen banyak habis itu hilang habis itu Mm-mm, hilang gitu. betul, jadi benar-benar. jadi memang tadi yang disebutkan itu yang sudah terorganisir dengan baik dan sudah Mm-mm, dikelola mm-mm, dengan mm-mm, baik ya. mm-mm. Artinya bukan untuk image negatif satu tempat seperti itu. Nah, Betul. Anda Dita tadi juga Mm-mm, disampaikan bahwa ada nih semacam potensi-potensi sebenarnya ya, dan itu kan mm-mm, saya kira memang sebenarnya penting gitu, karena sekilas kalau berbicara anak jalanan mesti saya sendiri berpikir itu satu yang negatif ya. Jadi, oh ini kayak gitu kan gitu kan. Di jalan kan seperti itu ya. Yang tadi mm-mm, ditambah dengan ada mm-mm, resiko-resiko jadi satu yang negatif itu. Nah sebenarnya dari mereka ya, mm-mm, gimana cara kita untuk juga kita tahu nih potensi-potensi mereka kan seperti itu ya kan. mm-mm, Karena mm-mm. kan tadi orang ke jalan itu ternyata bukan karena, tidak semua karena katakanlah ada masalah, tapi juga Betul. karena tadi terpaksa mungkin ya. Artinya Mm-mm, mm-mm. kalau mungkin secara putus sekolah itu menggelandang kan bisa aja karena Bisa. ekonominya sebenarnya dia Mm-mm, pinter tapi ekonominya mm-mm, kurang itu mm-mm, mm-mm, menggelandang atau disuruh oleh orang tuanya. mm-mm, Artinya kan sebenarnya mm-mm, dia punya punya potensi. Nah kalau dari Mbak Dita sendiri, ya, apa ya mungkin yang kita bisa katakanlah support di situ ya buat mm-mm, teman-teman mm-mm, juga nih, buat mm-mm. buat teman-teman nih. Silakan Mbak Dita. Nah, jadi gini Mas, kalau kita bisa support apa, itu sebenarnya kan terkait sama upaya penanganannya, ya Oke. kan? Jadi eh, anak jalanan tuh mau kita apain itu sebenarnya ada beberapa intervensinya kayak gitu Hmm. kan. Jadi yang tujuannya sih sebenarnya adalah penguatan mereka supaya mereka itu sebenarnya bisa lepas dari jalanan, Hmm. dikembalikan ke keluarga asli, keluarga pengganti ataupun di panti sosial Hmm. seperti itu. Nah, yang tujuan kedua adalah memberikan penguatan kepada mereka si anak jalanan ini melalui pemberian keterampilan kayak gitu kan, serta alternatif kehidupan yang lebih layak Hmm. seperti itu. Nah, itu kita gimana sih bisa taunya kayak gitu kan? Nah, tadi contohnya yang saya sebutkan itu semua berawal dari kepedulian kita Hmm. gitu ya. Jadi kayak LSM itu sebenarnya tuh mereka mandiri loh Mas. Jadi kayak yang Hmm. tergugah kayak gitu kan. Terus Hmm. bikin sendiri itu nggak cuma ada di Semarang, di kota lain tuh juga ada, di kota Pekalongan mungkin, karena kebetulan yang saya tahu yang di sekitaran Pantura nih ya Mas ya. Hmm. Jadi saya yakin banyak banget mereka yang concern untuk mengatasi atau menemani gitu ya, mendampingi anak-anak jalanan kayak gitu. Hmm. Nah, dengan tujuan itu tadi Hmm. sebenarnya.
ingin mengembalikan penguatan mereka Ya. atau untuk mendampingi kayak gitu. Ini ada suara imut-imut. Nah, itu. Anak lagi minta kuota. Bentar. Ya, itu ya. Oh, ditethering dulu, Bapak, gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus selain itu tuh ada sebenarnya ada 4 model kebijakannya, Mas. Jadi Hmm. alternatifnya. Jadi yang pertama adalah intervensi langsung di jalan. Intervensi langsung di jalan, di mana kebijakan ini tuh fokusnya adalah nanganin anak-anak langsung di jalan, Mas. Kayak gitu, di jalanan, di sehari-harinya dia, kayak gitu. Jadi kita intervensinya tuh langsung di jalanan. Contohnya Hmm. nih ya, karena yang contohnya itu adalah mereka-mereka teman-teman muda gitu ya, teman-teman biasanya masih anak-anak muda nih Mas. Itu mereka bikin konsep belajar di jalanan, kayak gitu. Hmm. Langsung nih kita ke jalanan. Nah, yang kedua adalah lewat family, lewat Family. keluarganya nih. Jadi eh, bagaimana kita memberdayakan keluarga supaya ini si anak-anak nggak turun ke jalan. Ini Hmm. tantangan yang paling besar. Karena kebanyakan mereka keluarganya juga di jalan nih Mas soalnya. Hmm. Nah, ini kita yang harus PR bersama nih, kita mesti gimana. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman yang biasa handle anak-anak jalanan itu nggak cuma ngurusin anaknya tok kok, tapi Hmm. biasanya juga ada pemberdayaan untuk ibunya, untuk Hmm. keluarganya. Misal di dalam keluarga dia itu ada yang lanjut usia, gitu ya, itu Hmm. juga kita berdayakan gitu. Hmm. Jadi supaya jadi yang lansia yang produktif kayak gitu. Itu Hmm. juga diberdayakan. Itu sudah berupaya untuk disentuh sampai ke sana. Mas. Seperti Hmm. itulah. Lalu yang ketiga adalah mengenai tentang bagaimana caranya kita intervensi itu lewat lembaga institusi. Sistem Ya, lewat nah, sistem kan ya. lewat sistem. Nah, ini jadi itu kita biasa bikin semacam shelter gitu ya, kayak tempat Hmm. perlindungan sementara, kayak gitu kan, rumah singgah gitu kan. Nah, terus juga ada panti kayak gitu. Itu adalah sebagai upaya untuk adaptasi. Dan ini di setiap eh, kabupaten kota tuh ada loh, Mas. Ya mungkin dikelola sama masyarakat atau yang peduli ya Hmm, biasanya gitu ya. iya Mungkin bisa. pemerintah ya ini ya. Bisa ada, tapi yang punya pemerintah juga ada di Oh, dinas juga ada sosial ya. itu ada, dinas sosial itu ada, provinsi juga ada gitu ya, di Hmm. provinsi ada, terus di kabupaten kota itu biasanya kan pasti juga ada yang menangani kayak gitu. Nah ini pasti mereka pemerintah itu sudah punya program-program Iya. untuk bagaimana sih menangani mereka yang ada di jalan seperti itu. Hmm. Dan yang terakhir adalah ini community center Mas, yang Hmm. kita bisa bergerak di sini gitu kan. Nah jadi bagaimana kita bisa membentuk suatu komunitas gitu kan, komunitas peduli mereka anak jalanan Hmm. gitu. Nah itu adalah mereka-mereka yang sudah teman-teman yang ada di LSM yang Hmm. bergerak di bidang anak jalanan, di bidang kesehatan mereka, di bidang pendidikan mereka Hmm. gitu Hmm. ya. Nah dan juga di dunia usahanya mereka, mereka tuh dikasih penguatan apa. Ini adalah yang tadi saya bilang dari kemandirian kita masyarakat Hmm. itu. Nah, kalau kita sudah masuk lewat itu, 4 jalur itu, Hmm. kita bisa ngerangkul mereka, baru nih kita bisa ngerti oh, potensi mereka. Karena kan kita nggak mungkin tuh, oh Hmm. lihat itu sekali, oh ini potensinya misalnya Hmm. jadi Hmm. presenter, misal kayak gitu. Iya. Kan enggak kan, tapi kita harus mengupayakan intervensi itu dulu. Kita masuk melalui berbagai jalur intervensi itu, baru kita bisa, oh ini potensinya ini, kita kembangkan di sini. Nah, satu yang pasti, Mas, mereka itu punya nilai adalah mereka itu nurut banget, gitu ya. Hmm. Nurut banget sama peer groupnya. Itu ada pentolannya ya. Oh, no pentolannya, betul banget. Jadi, konformitasnya itu tinggi kan Hmm. mereka itu. Hmm. Nah, jadi dia itu akan nurut dalam tanda kutip terhadap ketua kelompoknya gitu. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa megang si ketua itu untuk bisa jadi leadernya, tapi Hmm. dalam hal ini adalah agent of change-nya Hmm. kayak gitu. Makanya saya sempat ketemu gitu ya Mas ya. Dia Hmm. itu memang tadinya adalah ketuanya kayak gitu, yang dituakan lah ibaratnya. Hmm. Nah, itu dia berhasil hmm,
bangkit gitu ya, kembali ke keluarganya, tidak Hmm. lagi di jalanan, tapi dia malah bisa jadi semacam peer educator dan Hmm. dia sekarang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan studi S1-nya, lalu bisa membiayai adik-adik Hmm. jalanannya itu tadi. Hmm. Itu. Nah, bagaimana kita tuh bisa mengelola itu, Mas, sebenarnya. Jadi bagaimana kita melalui pendekatan, kita nggak bisa pendekatan dengan ilmu yang sangat teoritis itu nggak bisa gitu ya. Ya harus Jadi selesaikan dengan cara jalanan ya. kita selesaikan, iya benar. Jadi kadang-kadang itu ya, kadang kalau kita mau keluar dari itu ya Mas ya, dari kita biasa main ke situ Hmm. terus gitu ya. Terus kita mau pamit itu mereka tuh berat banget loh gitu. Hmm. Artinya kan kalau apa-apa yang disampaikan dari hati itu kan akan sampai ke hati gitu ya Mas Iya, ya. iya. Ya jadi kita nggak butuh teori-teori yang sangat teoritis ngomong ke mereka, teoritis nggak bisa. Jadi kita bicaranya pakai bahasa hati. Mereka kasar dalam tanda kutip ya, karena bahasanya ya memang seperti itu ya, bahasa-bahasa bahasa-bahasa jalanan kayak gitu ya. Hmm. Ya mau nggak mau kita harus mudeng bahasa itu. Kadang-kadang kita juga harus pakai bahasa itu kayak gitu kan. Nah, termasuk penggunaan bahasa, termasuk bagaimana kita bisa mendekati mereka. Tadi saya bilang jangan ada judgement, jangan Hmm. ada justifikasi. Ya kita, ah kayak misal ngobrolin apa gitu ya, kita Hmm. udah pernah belum mbak kayak gitu kan ya, kita harus kadang-kadang pura-pura aku udah pernah aku kayak gitu kan kayak gitu. Nah, Hmm. cuman nanti efeknya kayak gini, nanti efeknya kayak gini. Nah, itu tuh yang harus kita eh, pelajari itu ilmunya itu Hmm. bagaimana untuk masuk ke komunitas tersebut seperti itu. Karena kan sekarang nggak mungkin fenomenanya selain anak jalanan juga anak-anak yang tadi ya Mas ya mungkin Hmm. berasal dari keluarga kaburan terus dia nyaman ikut komunitas Iya. itu kan, Hmm. ikut komunitas yang pindah-pindah kota kayak gitu kan, yang tadi dibilang Mas Pimen mungkin waktu event banyak tiba-tiba hilang gitu kan. Nah itu Ya, bagaimana kita. ada yang fenomena seperti itu sampai kemudian ada Mm, kejadian kan kan naik biasanya kalau di bank itu naik tronton kayak gitu atau apapun lah gitu lah. mm, Nah, jadi mm, mm. terlambat sehingga ya sudah gitu dia ketabrak sama mobil yang Aduh iya, nah itu belakangnya. tuh loh Mas, makanya Itu nah mungkin masih kecil-kecil itu masih banget banget ya banget. ya. Jadi apa ya, hal-hal seperti itu tuh makanya tadi saya sampaikan kan kita tuh bisa masuknya lewat intervensi yang mana sih gitu. Hmm. Kayak misalnya dia masih punya keluarga, ya mungkin yuk coba kita intervensi melalui keluarganya, yang kayak gitu kan. Terus coba sekarang kita ada sekolahan. Kalau mereka masih sekolah gitu ya, sekarang saatnya sekolahan juga aware nih. Hmm. Itu biasanya kan kayak udah apa nih terendus gitu ya Mas ya. Gitu saya ya saya bakal mau apa nih ikut-ikut yang kayak kelompok-kelompok kayak gitu kan ya kan, memang kita harus tahu bahwa memang mereka butuh konformitas gitu karena mungkin mereka merasa aduh aku tuh dibully kalau di sekolahan, ya wes aku boleh bolo yang bisa menerima aku mungkin yang kayak gitu kan Mas. Nah itu tuh yang harus kita perhatikan betul terutama nah tadi yang masih beresiko jangan sampai Hmm. lah beneran jadi anak jalanan cuman nggak karena apa, padahal kita masih punya sumber daya dari keluarga yang bisa kita maksimalkan kayak gitu loh Mas. Hmm. Makanya sekarang ya itulah tadi PR kita bersama nih Mas. Bagaimana sih pemberdayaan keluarga itu loh Ya. supaya karena saya pikir gini, segala sesuatu permasalahan Hmm. di negeri ini gitu ya, secara global mungkin kalau sudah selesai di rumah mungkin akan selesai Mas, nggak sampai ada yang membesar kayak gitu ya. Hmm. Mungkin karena segala sesuatunya kan kita juga tahu dari lahir itu kan pasti yang namanya madrasah pertama dan utama adalah ibu kayak gitu Iya. kan. Dan juga ada peran bapak jadi kepala sekolah di situ. Hmm. Jadi kalau sudah bisa kita selesaikan di rumah, mungkin anak tidak akan mencari keluar seperti itu. Hmm. Jadi ya itu sih, itu yang sering kita mm, tularkan ya gitu ya. Hmm. Energi untuk memberdayakan keluarga, energi untuk ya bahwa kita tuh semua berdaya, keluarga kita tuh bisa kayak gitu Hmm. tanpa harus kita aduh aku kan orang miskin misalnya yang seperti itu ya Mas ya. Nah tapi Iya. kita bagaimana kita itu sebagai sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai anggota keluarga dan juga sebagai masyarakat kan kita masih punya tetangga. Bagaimana sih kita mengasah kepedulian kita karena Hmm. ternyata
mereka teman-teman di jalanan itu sangat membutuhkan yang namanya dukungan sosial. Hmm. Kadang-kadang mereka nggak pengen loh mas ke jalan, tapi karena nenggone lingkungannya udah dicap sebagai anak nakal, udah dicap Hmm. sebagai dengan stigma yang macam-macam, akhirnya ya udahlah, akhirnya jadi beneran nih dia turun ke jalan Hmm. beneran kayak gitu. Nah ini yang jadi apa refleksi sih kita bersama, pembelajaran kita bersama bahwa bagaimana sih kita bisa menjadi seseorang yang bisa membawa manfaat untuk kebermanfaatan untuk orang yang lain, untuk Hmm. mereka-mereka yang beresiko seperti itu. Nah, ini tadi Mbak Rita udah sampaikan ya, upaya-upaya yang kita bisa lakukan, termasuk juga di tadi preventifnya gimana sih, gitu ya. Nah, kita Mm-mm, kita masing-masing punya peran kalau kita memang di keluarga ya, mm-mm, bagaimanalah menyelesaikan permasalahan itu di keluarga. Gitu ya. Kalau sebagai masyarakat kita punya peran, terutama mungkin ada tetangga kita yang nah, katakan betul, ada betul. resiko-resiko ya, Mm-mm, betul, betul banget. yang katakanlah ini anaknya kok nggak sekolah, barangkali Mm-mm, mungkin secara ekonomi kurang, nah kita betul, coba betul, untuk betul. support ya. Karena memang benar Mm, bahwa semua itu berangkat dari lingkungan keluarga. Dan kadang ya, kalau tadi disampaikan, wah ini mereka bisa balik nih keluarga. Karena kadang ada anak-anak jalannya yang justru nggak mau balik ke keluarga karena iya, masalahnya itu di keluarga, betul, situasinya betul banget. seperti itu Mm-mm, gitu. Nah, ini betul, juga betul. juga pembelajaran lah buat kita semuanya. Apalagi tadi disampaikan bahwa remaja yang kemudian memang punya konformitas tinggi, bahkan mungkin lebih percaya curhat itu sama temennya Mm, dibanding sama orang tuanya, mari kembali lagi lah kita sebagai orang mm-mm, tua mm-mm, dekat dengan mm-mm. keluarga gitu ya. Betul, betul. Karena terutama ya paling nggak disempet-sempetin lah. Sempet-sempetin bener ya Mas ya. Betul Sempetin. banget, betul banget. Nah, memang memang kompleks Mas, memang kompleks karena untuk keluarga-keluarga yang uh, tadi ya resourcesnya nggak sama dengan keluarga yang lain dalam artian mungkin dia harus kerja keras untuk menghidupi keluarga. Tentu hal-hal seperti ini tuh kayak kurang aware ya Mas ya karena mereka kebanyakan dari mereka tuh juga kebanyakan ada beberapa sih memang tapi cukup banyak gitu. Orang tuanya juga ngamen, terus bapaknya juga mungkin pemulung kayak gitu. Lah, itu tuh yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang tuh kehidupan di jalanan tuh kayak merasa lebih menerima mereka kayak gitu karena ya itu justifikasi dari para tetangga kayak gitu kan. Terus juga apa ya karena kurang kepedulian sosial kali ya Mas ya. Nah, makanya sekarang tidak menutup kemungkinan banget teman-teman yang berdaya gitu ya, teman-teman yang concern dengan hal-hal seperti ini itu memang mereka adalah justru berangkatnya dari lingkungan mereka itu sendiri, Mas. Jadi ada beberapa yang di wilayahnya banyak dalam tanda kutip kantongnya gitu ya, kantong mereka remaja beresiko untuk turun ke jalan, itu ada penggerak, tokoh penggerak yang membuat komunitas untuk bagaimana caranya supaya si anak-anak itu enggak turun ke jalan kayak gitu mas. Nah itu yang harus kita support kayak gitu loh. Itu yang harus kita support karena itu kan ibaratnya kan gerakan dari mereka ya mas ya, gerakan dari mereka, gerakan untuk mereka juga kayak gitu. Artinya tantangannya juga pasti lebih apa ya, lebih lebih walaupun lebih berat, tapi mereka lebih dekat, lebih gampang kan, pendekatannya lebih gampang kayak gitu. Dan itu pun yang mereka dalam tanda kutip dari masyarakat dia sendiri kan ya mas, dari lingkungan dia sendiri itu juga banyak sekali menghadapi apa ya kayak tantangan kayak gitu loh. Tantangannya tuh juga banyak banget. Misalnya, halah nggak usah ikut kegiatan itu, mendingan kamu ngemis aja di jalan. Kamu, iya, kamu coba kamu ikut kegiatan di sana. Padahal kan mungkin ada kegiatannya mungkin kayak ngaji, diajarin berbagai nilai lah, keterampilan ya yang jelas ya. Kamu tuh di sana misalnya belajar apa ya, misalnya oh dikasih pelajaran bikin kue misalnya 3 jam. Tapi kamu 3 jam dengan kamu ngemis, dengan kamu memulung, kamu udah dapat uang. Nah, Iya. kadang-kadang itu kayak gitu tadi masalah value tadi. Jadi memang semua punya tantangannya masing-masing. Tapi jangan sampai kita menutup mata dan jangan sampai kita menyerah dengan kondisi-kondisi yang ada. Itu sih, Mas. Oke, teman-teman ini sangat menarik ya.
ini jadi awal lah ya. Dan saya yakin akan masih ada, ini baru semacam gambaran globalnya bahwa ada fenomena di sekitar kita terkait sama anak jalanan, terus kemudian apa yang menyebabkan dan ada resikonya seperti itu ya. Nah, nanti tunggulah di kesempatan-kesempatan berikutnya akan ada nih next-nya ya, yang The lebih next, detail lagi, yang ya. saya kan lebih seru nih. Nah, Mbak Dita, untuk Mm-mm. bagian closing nih, Oke. kira-kira pesan seperti apa nih buat Mm-mm. apa namanya para ya kita semuanya lah, Kita semua, teman-teman betul juga Mas. gitu. Kira-kira pesan seperti apa atau hal apa yang mungkin kita bisa lakukan gitu ya Mm-mm. untuk Mm-mm. bisa berkontribusi atau minimal istilahnya apa ya, membuat ini warnanya jadi lebih lebih baik lagi lah seperti itu. Betul, Silakan betul, Mbak betul. Dita. Oke, jadi sebenarnya ini adalah pesan untuk saya juga pribadi dan juga mungkin untuk semua lah yang kita yang masih ada di dunia ini yang Hmm, hmm, masih menyandang gelar sebagai manusia seperti itu. Jadi kita manusia tidak hidup hanya untuk kita dan untuk keluarga kita mungkin ya. Tapi bagaimana kita bisa aware, kita peduli dengan apa yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan dukungan sosial untuk sesama kita gitu. hmm, Karena kita sesama manusia, tentu kita juga memiliki dukungan sosial dengan sesama manusia yang lain. Jadi jangan sampai di lingkungan kita sendiri nih sebetulnya ada anak yang perlu kita perhatikan hmm, seperti itu kan. Karena saya yakin pasti kalau kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang anggota keluarga, kita sebagai seorang ayah gitu, kita juga berinteraksi dengan manusia yang lain yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai setidaknya kalau menemui anak yang dalam tanda kutip memiliki resiko untuk terjun ke jalanan, jangan malah dijustifikasi gitu ya, hmm, jangan malah udah biarin lah anak nakal ya wis sana kumpul hmm, sama yang lain kayak gitu. Tidak, mumpung belum mumpung belum kecemplung kayak gitu ya. hmm, Ayo kita rangkul, ayo kita ayomi bersama kayak gitu ya. Karena sebetulnya kita melakukan kebaikan itu adalah bukan semata-mata untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi hmm, bagaimana supaya kita bisa tidak hanya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak orang lain untuk bermanfaat setidaknya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi hmm, bagaimana kadang-kadang satu kebaikan yang kita berikan kepada teman, kepada anak yang mungkin membutuhkan, itu berarti besar untuk mereka. Mungkin satu gandengan kita untuk mereka, satu ajakan kita untuk belajar, menemani dia belajar, itu bisa menjadi langkah besar untuk mereka untuk tidak terjun ke jalan. Karena dia hmm. merasa ada sosok, ada figur, ada dukungan sosial lain yang bisa dia dapatkan di sekitar dia tanpa harus turun ke jalan. Mungkin seperti itu sih, Mas. Baik, terima kasih nih Mbak Dita nih buat kita semuanya ya. Mengutip hadis Nabi bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling baik buat keluarganya ya. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling baik pada tetangganya. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi pemantik buat kita untuk bisa memberikan kontribusi ya lebih baik lagi seperti itu. Nah, demikian untuk sharing pada kesempatan kali ini. Simak untuk sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Timen.